Pertanyaan lu minta maaf siapa gue minta maaf? Yang kemarin minta maaf itu Iya, gimana? kalimat lu coba lebih lengkap. Minta maaf pada siapa gue? Minta maaf atas apa? Dampak. Iya pada dampaknya kan gue gak minta maaf pada PDIP, gue minta maaf pada Jokowi kan enggak kan? Gue minta maaf karena menyebabkan perselisihan berlanjut sampai sekarang tuh. Kan Pak Jokowi udah bilang nggak perlu minta maaf. Yang kita heran ngapain sih itu bikin ibu kota, tetapi desainnya bahkan disuruh silakan Cina bikin desainnya tuh buat ibu. Itu kan gila dari segi diplomasi, segi keamanan, segi macam-macam itu berbahaya kan. Habis apa dasarnya diubah-ubah coba? Tentu oligarki belum bisa masuk. Lain kalau oligarki udah masuk kan. Kan faktanya nggak ada yang masuk di situ sehingga Pak Jokowi masih jadi SPB, Sales Promotion Boy. Kan Pak Jokowi bilang IKN itu bagus. Ya kita percaya tuh. Terus? Ada air terjun, ada burung terbang-terbang, ada lampu di bawah tanah. Di mana? Ya di laptop Pak Presiden. Ya bahkan Anies yang orang anggap harusnya itu menolak, dia bilang itu kan udah undang-undang tuh. Artinya apa? Ya artinya dia mau lakukan. Gue nggak pernah deklarasi mendukung Anies. Gue mendukung supaya Anies dicalonkan jadi presiden karena dia berhak gitu. Kan koalisi udah ada, jangan dihalangi gitu. Jadi jangan halangi Anies. Ya itu aja. Nggak ada gue dukung Anies. Lo Anies sendiri nggak, kalau kita tanya mana wakil presiden lo, dia nggak tahu, coba bagaimana kita dukung supaya ada kepastian lo mau nyapres apa enggak. Kan itu dasarnya kan. Rocky Gerung ini seenak-enaknya dia melecehkan, menghina dan merendahkan martabat seorang kepala negara yang sah di negara ini, Bapak Jokowi. Dia seenak-enaknya mengatakan Bapak Jokowi adalah bajingan tolol. Yang tolol itu adalah kau, Rocky Gerung. Nyak minta ya kepada polisi, kepada BNN, tolong tangkap deh manusia ini. Ya, coba cek urin, cek rambutnya. Enak banget kau bilangin Pak Jokowi itu adalah bajingan tolol. Yang tolol kau, Rocky Gerung. Kau manusia tolol. Jangan macam-macam kau, Rocky Gerung. Begitu kau menghina presidenku, kau akan berhadapan sama aku. Ingat itu ya, Rocky Gerung. Jangan macam-macam kau. Mungkin kali ini Bung Rocky akan kena batunya. Dan mudah-mudahan bisa didengar oleh banyak orang. Bajingan tolol itu luar biasa loh. Jangan Anda anggap sepele saja. Bajingan tolol itu hanya ada bisa melekat pada harkat dan martabat seseorang. Yang hari ini Tuhan Allah mentakdirkan Joko Widodo menjadi presiden. Jadi bajingan tolol itu hanya bisa melekat pada sebutan dari mulutnya Rocky Gerung itu kepada Joko Widodo. Tapi saya ingin katakan bahwa kemarin di Barreskrim itu memang pengaduannya tidak ditolak tapi ditelaah. Kemudian di Polda itu dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Nanti kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian negara. Biarlah ini proses juga sedang berjalan, jadi nanti kita lihat. Gerung, bentar lagi masuk penjara ya. Kasihan deh lo. Udah tua, kagak nikah-nikah, sekarang mau masuk penjara. Makanya Rong, punya mulut itu dijaga. Lo bilang kitab suci fiksi lah, sekarang menghina Presiden Jokowi. Kena batunya lo Rong, masuk penjara. Bang Rocky siap menghadapi proses hukum tersebut atau gimana Bang? Terus juga terlapor. Yang lain. Saya akan ambil langkah 1000 untuk kabur. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam. Dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Andil Catalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata arus. Saya selaku warga Dayak Kehormatan Dewan Adat Dayak Pangkalan Bud mohon atensi Pak Kapolri dan Pak Menko Polhukam Mahfud MD. Pak Jokowi pernah diberi gelar Raja Dayak. Wajar kalau suku Dayak tidak terima rajanya dihina begitu keji oleh Rocky Gerung. Sekarang suku Dayak di seluruh Kalimantan sudah bergerak menuntut agar Rocky Gerung ditangkap. Kalimantan Tengah. Kalau Rocky Gerung menghina Jokowi atau Presiden menghina juga Raja Dayak. Kalimantan Barat. Masyarakat adat Dayak adalah telah melanggar tatanan adat dan kearifan lokal masyarakat adat Dayak. Kalimantan Timur. Rocky Gerung
Mulutmu adalah harimau. Tolong atensi Pak Kapolri dan Pak Menko Polhukam, dengarlah aspirasi suku Dayak ini yang minta Rocky Gerung segera ditahan. Terima kasih, Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus. Ini sudah saya kategorikan menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Gak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Gak bisa dibiarkan seperti ini. Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Kami masyarakat adat Dayak Indonesia perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami menyesalkan dan mengecam pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo dalam unggahan channel YouTube Repli Harun. Rocky Gerung telah menyerang martabat dan kehormatan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan simbol negara yang juga sebagai seorang warga negara Indonesia. Di mana Presiden Joko Widodo juga adalah pemimpin masyarakat adat Dayak dengan gelar Raja Haring Hatunggu Tumpit Langit, meminta kepada Bapak Kapolri untuk menangkap dan memproses Rocky Gerung yang telah membuat pernyataan provokasi serta ujaran kebencian. Bapak Kapolri segera menangkap dan memproses secara hukum Rocky Gerung. Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Masa negara diam aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya, ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos. Bisa. Ini masalah serius loh, ini bukan masalah Jokowi. Terima nggak kalau dia dikatakan orang tuanya atau istrinya, oh maaf ya, dia nggak punya istri. Kalau orang tuanya dikatakan sebagai bajingan tol dan pengecut, atau berani nggak dia mengatakan itu kepada mantan-mantan presiden atau para pejabat tinggi yang nggak berani lah. Kebebasan berpendapat kemudian bisa dikatakan sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Apakah bisa ada seseorang warga negara mengatakan Anies Baswedan sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut? Kalimantan hari ini beraksi, saya sudah dengar akan diikuti oleh Sulawesi, akan diikuti oleh Sumatera, akan diikuti oleh beberapa daerah di Jawa. Ya, Jadi ini saatnya hukum harus bekerja, negara tidak boleh kalah. Apakah betul yang dilakukan Rocky Gerung itu adalah penghinaan atau bukan gitu? Saya tidak menganggap itu sebuah penghinaan. Dalam kasus saya ini kan aneh bin ajaib. Tiba-tiba kok saya yang dilaporkan. Intinya adalah saya ya merasa aneh saja. Kenapa cuma Refli Harun yang dilaporkan? Ya. Belum lagi kalau kita bicara ujaran kebencian berbasis SARA. Lalu saya tanyakan, SARA-nya di mana? Presiden itu bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan antar golongan. Tapi banyak kasus yang begini-begini ini diproses agar kemudian kita bisa dilaporkan ke polisi, bisa ditahan, bisa dipenjara dan lain sebagainya. Ini adalah apa? Si Rocky Gerung. Ini hari saya mau tambahin dia si bangsat Rocky Gerung. Kenapa saya berucap bangsat Rocky Gerung? Dia mengatakan bajingan yang tolol. Alasan katanya Jokowi masih mempertahankan legasinya pergi ke Cina untuk merawat IKN. Lah terus Anda pikir IKN itu sampah apa? Kan IKN sudah diundang-undangkan menggunakan bahasa bajingan dan tolol untuk presiden kita. Anda kalau mungkin saya ini orang Jakarta, saya akan bilang, Anda ini tot, apa? Anda anak bocor. Ini hari, saya mungkin kalau deket Pak, saya kasih tangan Pak. Saya nggak ada urusan ke polisi. Kenapa? Sudah melampaui batas. Ini perlu sekali mungkin mulut Anda itu ceklak, itu baru Anda terontok gigi Anda baru sadar. Nggak perlu ngoceh. Lah, Anda ini cuma ngocehnya aja. Tapi belum tentu Anda bisa buat barang itu. Anda ini cuma ngomong doang. Cuma modal mulut aja Anda. Anda sama Anies nggak ada bedanya, lemes. Tapi apa? Nggak ada bisa dibuktikan kerja Anda. Anda sok tahu Pak Rocky Gerung. Ini hari Anda udah kurang ajar. Mengatain Presiden Jokowi bajingan dan tolol. Ibu Anda yang bajingan, Bapak Anda yang bajingan. Anda dulu ngatain Quran fiksi. Anda sadar diri lah. Cobalah kepolisian ini. Masa presiden kita dikatain bajingan kok Anda diem? Kalau ketua MUI dikatain bajingan gimana? Pasti dibilang penista agama. Tapi untuk Jokowi kok didiamkan, dikatain bajingan. Padahal Jokowi apa? Yang ngasih makan ketua MUI dan semuanya.
yang ngasih makan semua lembaga-lembaga agama. Masa hanya oleh si Rocky Gerung Sampah ini dikatain bajingan dan tolol? Tangkaplah Pak itu. Atas pernyataan Rocky Gerung bahwa Presiden memperdagangkan Pulau Kalimantan, memperdagangkan IKN, kau telah menghina simbol negara Republik Indonesia, yakni Presiden Anda sendiri. Hukum ada Rocky Gerung. Kami minta pada pemerintah, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menangkap Rocky Gerung. Dan kami minta juga dia karena telah menghina Pulau Kalimantan dengan mengatakan IKN diperdagangkan. Kami minta hukum ada. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Kita coba ucapkan hal itu secara lantang. Tentu ada konsekuensinya. Saya bisa ditangkap tiap hari. 10 Agustus kita bikin gara-gara. Kita cari gara-gara. Kita bikin gara-gara untuk buka perkara. Berperkara dengan siapa? Berperkara dengan Presiden Jokowi. Apa yang kita lakukan? People power. Dan people power itu dimulai dari Agustus. Isi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Bahwa kami siap mengerahkan anggota kami untuk turun ke Jakarta, ke Pong Istana Negara, ke Pong Gedung Mahkamah Konstitusi dengan tuntutan apa kawan-kawan? Tuntutan apa kawan-kawan? Lebih lantang lagi. Siap melawan kawan-kawan. Siap melawan kawan-kawan. Siap melawan kawan-kawan. Lancarkan Jokodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies didukung oleh FPI, HTI,
dan pengasong khilafah lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies, terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan jadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi lakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Pertanyaan lu minta maaf siapa gue minta maaf? Yang kemarin minta maaf itu gimana? Kalimat lu coba lebih lengkap. Minta maaf pada siapa gue? Minta maaf atas dampak. Iya pada dampaknya kan gue gak minta maaf pada PDIP, gue minta maaf pada Jokowi kan enggak kan? Gue minta maaf karena menyebabkan perselisihan berlanjut sampai sekarang tuh. Ini aja minta maaf pada orang yang nggak mau. Kan Pak Jokowi udah bilang nggak perlu minta maaf. Artinya kata dengut tidak cukup lagi secara imperatif untuk memperlihatkan kemarahan. Kan begitu kan? Kan orang naikin oktav terus kan? Lama-lama dia crescendo gitu. Udah. Itu kan cuma evolusi dari kata aja kan, dungu ketolol. Oh jelas gue akan ngeles karena pengetahuan gue lebih luas dari yang menuduh gue kan. Ya kalau pengetahuan lu luas pasti lu ngeles, tapi bukan ngeles karena lu menghindar, tapi lu tahu bahwa itu posisi yang sebenarnya. Bagaimana gue menilai orang yang nggak bisa menilai bahwa dirinya sendiri bermutu? Kan kalau dia bermutu dari awal dia bisa bedakan antara kritik dan hinaan. Berkali-kali gue bilang, bagaimana mungkin gue menghina barang? Kan nggak bisa kan? Yang dihinakan orang. Yang disebut martabat itu satu paket dengan menyebut human dignity. Nggak ada martabat kamera, martabat kopi. Kan martabat di dalam dirinya artinya martabat orang. Nah presiden kan bukan orang. Jadi ngapain dia tersinggung? Yang mampu tersinggung adalah martabat. Jadi kalau presiden punya martabat 5 tahun lagi hilang dong martabatnya. Kan tidak tepat menyebut bahwa presiden punya martabat. Kalau dia dihina, harga dirinya dihina, kan itu kan. Core self-nya terhina. Masa presiden punya core self? Kan nggak bisa dong itu. Itu yang mesti kita jelasin terus-terusan. Jadi itu yang minta maaf pada siapa? Pada pendukung. Lo Anda mendukung dia untuk jadi presiden. Oke, Anda berhak untuk memuji dia. Gue tidak mendukung, gue memilih mengkritik. Kenapa gue mesti minta maaf? Dari awal posisi gue mengkritik kok. Kalau dari awal gue tidak mengkritik, maka gue dalam posisi yang sama tuh. Kan nggak begitu kan. Jadi dari awal apa aja dari zaman Harto, zaman siapa Gus Dur, Megawati gue nggak kritik karena gue nggak tahu apa yang gue mau kritik kan. Kan SBY juga begitu kan. Semua yang dilakukan SBY yang menyangkut diri dia tuh, bahwa dia punya anak segala macam, itu kan bukan presiden. Kan presiden nggak punya anak kan. Yang punya anak kan orang tuh. Maksud jabatan punya anak tuh. Jadi pasti SBY bisa bedain itu tuh. Bahwa kenapa dia dipersoalkan itu sebagai persona itu kan, lalu dia laporin dan dihukum kan siapa namanya itu yang anggota DPR tuh. Jadi yang melapor SBY sebagai warga negara, individu, bukan sebagai presiden. Jadi yang menghina mereka yang memuji sebetulnya tuh. Kalau kita mau jujur dalam berlogika itu. Gue nggak laporin. Orang yang mengutuskan itu justru menghina. Justru dia menghina kan. Karena dia lakukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Kan gue nggak laporin mereka yang memuja, memuji, mengkhususkan Pak Jokowi sebagai presiden, kan gue nggak laporin kan. Padahal gue berhak laporin tuh. Karena itu yang namanya penghinaan itu. Ya penghinaan dan berita bohong kan. Bahwa Jokowi sekian mana nggak ada. Iya infrastrukturnya kan berantakan semua kan.
Coba tuh yang bikin infrastruktur Wika. Sekarang Wika itu karyawannya nggak mau digaji sama Bank Mandiri, padahal sama-sama BUMN. Apa Karena Bank itu daftar gaji. Apa tuh artinya tuh? Ya karena Wika udah bangkrut, nggak bisa gaji pegawainya lagi. Mana mau Bank Mandiri? Kalau kayak gitu bukannya tanggung jawabnya menterinya ya? Iya, tanggung jawab menteri kalau di dalam sistem parlementer. Kan Jokowi yang bilang sendiri nggak ada kebijakan menteri itu, cuma tanggung jawab saya sebagai presiden. Gitu dong. Dan mestinya Pak Jokowi itu benahi apa yang disebut perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa. Artinya APBN itu jangan dipakai buat jalan tol, pakai untuk membangun jalan pikiran. Kan itu yang sering gua terangin. Jalan tol bisa aja dibikin, tetapi jangan pakai duit yang harusnya di-keep untuk hal yang sudah diperintahkan konstitusi. Pelihara fakir miskin, artinya sejahterakan rakyat. Misalnya lo keluarin 20% untuk pendidikan, 15% untuk kesejahteraan, udah 35%. Itu di-keep dulu tuh, sisanya baru lo pakai macam-macam kan. Jadi perintah konstitusi APBN itu 30-30% harus dimasukin di blind fund itu supaya jangan dikudak-kutik. Sekarang dipakai buat membangun IKN, dan IKN gagal melulu, dia jualan ke Cina kan. Yang dia omelin ke gue kan. Memang dia jualan. Itu hoax, nggak ada. Itu ada beritanya. Kan Pak Jokowi bilang IKN itu bagus. Ya kita percaya tuh. Terus? Ada air terjun, ada burung terbang-terbang, ada lampu di bawah tanah. Di mana? Ya di laptop Pak Presiden. Kalau kita pergi ke situ, bisa kita tergiur untuk bikin kritik lebih gila lagi. Berita terakhir bahwa undang-undang IKN itu akan direvisi. Iya. Revisi lagi. Pertanyaan kita, direvisi kenapa? Pasti karena tuntutan oligarki itu supaya insentifnya bertambah. Apa misalnya tuh? Ya oligarki tahu bahwa Jokowi kasih 80 tahun, 90 tahun, 160 tahun untuk kelola itu dengan hak yang tidak otet, yang bukan maksimal tuh, bukan hak pakai, hak guna usaha segala macam. Oligarki nuntut, gua mau beli jadi hak milik. Ya karena itu perlu direvisi. Iya, itu dasar kenapa mesti direvisi kan. Habis apa dasarnya diubah-ubah coba? Tentu oligarki belum bisa masuk. Lain kalau oligarki udah masuk kan. Kan faktanya nggak ada yang masuk di situ sehingga Pak Jokowi masih jadi SPB, Sales Promotion Boy. Kan itu. Kan jualin ke Kanada pasti. Kan coba bayangin. Jokowi di mana? Di Jepang, Singapura juga, Pak. Iya, oke. Yang di Jepang kan ketemu Perdana Menteri atau Menteri Keuangan Kanada. Ini tolong beli, invest di IKN itu. Bahkan Pak Jokowi tahu betul bahwa ada dana-dana nganggur, dana pensiun orang Kanada. Pension fund ya. Iya, pensiun. Invest dong ke IKN. Loh, kalau Pak Jokowi di brief dengan bagus oleh stafnya, nggak bakal keluar proposal itu. Kenapa? Karena Kanada itu pusat perlawanan deforestasi kan, gila kan. Nah sekarang mau jual IKN yang deforestasi, kan ngaco kan. Itu sama lu usulin ke pesantren-pesantren untuk buka mata kuliah ateisme. Yang kita heran, ngapain sih itu bikin ibu kota tetapi desainnya bahkan disuruh silakan Cina bikin desainnya tuh buat ibu. Itu kan gila dari segi diplomasi, segi keamanan, segi macam-macam, itu kan berbahaya kan. Dan itu juga menimbulkan konfrontasi tuh. Tentu Amerika menganggap kan kemarin sebulan lalu Amerika berhasil membujuk Papua Nugini untuk mengizinkan kapal selam, kapal perang dia mampir di situ dari udara maupun laut tuh. Lama-lama makin kesini tuh Papua. Si Amerika itu, karena menganggap kalau di ibu kota Indonesia tuh ada basis kepentingan Cina di situ karena dibuat di situ kan, dibuat oleh arsitek dan pekerja Cina kan. Jadi aspek itu kan yang mesti kita hitung tuh. Ya satu-satunya yang bisa kita sebut absurd karena dia menjadi semacam ambisi Jokowi untuk bikin semacam menara Babel gitu. Sebagai penanda hallmark gitu Pak. Kan itu kan. Jadi orang yang punya ambisi pasti dia akan kerahkan semuanya supaya itu berhasil dulu, supaya ada yang orang ingat tentang dia. Menteri Jokowi sendiri, Menteri apa ya? UPR. Ya kan Basuki yang bilang bahwa nggak bisa investor masuk karena status tanahnya nggak jelas. Tapi sekarang masih nggak jelas status tanah itu. Siapa lagi tuh kemarin tuh yang wakil Menteri BUMN yang jadi kritik dari dalam pun berlangsung. Apalagi kalau itu diasuransikan pada APBN. Wah itu gimana caranya? Sri Mulyani bilang bahwa 2023 Indonesia akan mengalami kegelapan itu. Lalu apa yang mau dilakukan kalau kegelapan, Pak?
Ya bahkan Anies yang orang anggap harusnya itu menolak, dia bilang itu kan udah undang-undang tuh. Artinya apa? Ya artinya dia mau lakukan. Loh sekarang undang-undang itu bahkan mau direvisi. Merevisi 10%, 20% artinya merevisi. Kenapa nggak revisi 100%? Artinya batalkan. Kan sama aja kan. Kan itu cuma soal gradasi kan. Gue nggak pernah deklarasi mendukung Anies. Gue mendukung supaya Anies dicalonkan jadi presiden karena dia berhak gitu. Kan koalisi udah ada, jangan dihalangi gitu. Jadi jangan halangi Anies. Ya itu aja. Nggak ada gue dukung Anies. Tuh Anies sendiri nggak, kalau kita tanya mana wakil presiden lu, dia nggak tahu, coba bagaimana kita dukung supaya ada kepastian lu mau nyapres apa enggak. Kan itu dasarnya kan. Apalagi masuk prinsip bahwa yang berbisnis itu akhirnya pemerintah Cina tuh, dan pemerintah Cina selalu kasih klausul yang nggak ada di dalam perjanjian tuh, yang akan dia pack ke dalam sistem arbitrasi dunia tuh. Anu macam-macam gua di tingkat arbitrasi kan. Itu sama kan, sama soal kereta cepat juga begitu kan. Pada akhirnya dibebankan lagi pada Indonesia tuh tambahan biaya itu kan. Cina nggak merugi itu. Pak Jokowi ingin dia dikenang. Cara mengenangnya dia adalah soal ikan, dan ikan itu udah pasti semester pertama pemerintahan kalau yang berkuasa Prabowo, Ganjar atau Anies segala macam itu pasti akan dihentikan. Karena kalau dia nggak dihentikan, presiden siapapun 2024 akan ditagih oleh Cina. Lu nggak bisa bayar utang, apa ya gua ambil. Jadi selama Pak Jokowi tidak tenang dengan kecemasan dia sendiri itu, dia akan cari cara supaya yang paling mungkin adalah dia pastikan tangan dia ada di semua calon presiden. Nah, sialnya tangannya itu hanya bisa memegang satu, yaitu Gibran. Kan nggak mungkin Gibran ditaruh di semua partai kan. Kan lebih aman memang secara psikologi kalau anak presiden itu jadi wakil presiden, sehingga aksesnya langsung pada presiden, sehingga Jokowi bisa remote soal itu kan, jadi proxy. Tapi bagaimana kalau misalnya dia berpikir Gibran ditaruh di mana ya, pada Prabowo atau pada Anies atau pada Ganjar? Yang paling aman ditaruh pada Anies sebetulnya kan, karena yang paling berbahaya kan Anies. Jadi yang aja Gibran sebagai wakil presiden Anies, selesai problem. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI dan FPI, ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja. Saat itu Ahok mendukung Jokowi, dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo, dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasong khilafah, seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA212, di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama, yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2011, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya, dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma.
kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadrun itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa, seperti yang dituliskan di Pancasila, yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas,
kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.